Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Satu Motor. Pada siang hari ini saya mau bukan berbagi informasi sih, tepatnya kemarin ada teman-teman subscriber yang nanya, Bang, gimana sih cara mengecek kondisi rantai keteng selain dari bunyinya ya. Ya soalnya kita kadang nggak tahu ya ini rantai keteng kita masih bagus apa enggak. Kadang suara rantai keteng tuh suaranya halus tapi hampir mulur gitu guys. Nah, mulurnya ini kan nggak ketahuan ya, soalnya suaranya masih halus. Takutnya kalau kondisinya udah mulur, takutnya putus ya. Ketika kita gas tinggi, digeber, kebut, kalau udah mulur kan berpotensi putus. Nanti kalau di kecepatan tinggi putus kan nanti malah jajan banyak ya. Bisa piston rusak, klep ketabrak piston, bengkok, patah. Wah, itu akan sangat menguras biaya sekali kalau kejadian rantai keteng putus. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengeceknya? Oke, yang pertama-tama nanti kita akan buka bodi dulu. Untuk video pembukaan bodinya nggak saya videoin dengan teliti ya, maksudnya nggak secara rinci, mungkin akan kita percepat biar menghemat waktu. Terus kita akan setting top magnet dan noken AC ya, karena kalau nggak di top ntar rantai ketengnya loncat, itu akan susah sekali. Kalau udah loncat mesti bongkar kleman noken AC. Oke, simak terus videonya ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pembongkarannya kita buka biasa ya. Kita buka baut kop silinder headnya. Ini ada 4 biji, 1, 2, 3, 4 ya. Sekalian kita cabut selang ininya nih ya, selang. Terus nanti ini kita buka pakai koin 500. Kemudian ini kita buka pakai baut 14 atau 17 ya. Ya pokoknya dibuka lah ya. Oke teman-teman, ini untuk lubang magnetnya udah terbuka. Kita gunakan koin ini ya, koin duit 500. Tapi ada Satria EV juga yang menggunakan kunci L ya.
ininya bentuk kunci L, dia pakai kunci L yang besar, saya nggak tahu ukurannya berapa. Kemudian ini buka untuk marking ininya, marking magnetnya. Ini pakai baut 17. Nah, dan ini untuk overheadnya cukup dibuka segini aja ya. Ini fungsinya ini kan mau di top nanti kita hanya cukup melihat dari sini aja nih ya. Nah, ini kan ada garis nih, garis sama di sini, nanti garis kita akan topkan, kita akan luruskan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan proses mengetopkan ya. Ini kita gunakan kunci 17. Oke, masukkan kunci sok 17, lalu kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Kita putar ke sini set. Oke, sambil dilihat di sini nih, di lubang ini. Nanti kita lihat huruf T-nya ya. Kalau udah kelihatan huruf T berarti dia udah top, tapi kita lihat juga di sininya. Garis ini udah sejajar belum sama bloknya. Oke, kita putar magnetnya dulu ya. Kita cari huruf T. Nah, ini T nih. Sorry, bentar. Oh iya, huruf T. Oke. Kemudian kalau udah kelihatan huruf T-nya kayak gini nih. Garis huruf T-nya berada di tengah. Bentar. Nah, pastikan untuk garis noken as X dia menghadap ke depan sejajar dengan permukaan bloknya ya, permukaan blok headnya. Kemudian untuk noken as in untuk garisnya dia menghadap ke belakang sejajar dengan bloknya. Tuh, sejajar tuh set. Ini garisnya. Ini garisnya nih. Ini masih ke belakang, yang X ke depan. Oke, berarti ini udah top. Apabila ada teman-teman yang kesulitan ketika untuk menyetel top ini, kadang ada motor ketika pas di top itu dia malah mantul balik. Nah, itu berarti kompresinya masih sangat bagus ya. Nah, itu caranya teman-teman buka dulu businya ya. Businya dibuka dulu biar nanti ketika pas ngetop itu piston gak mantul balik gitu. Oke. Selanjutnya kalau udah top kayak gini, nah selanjutnya kita akan buka tensionernya ya. Kita akan cek bagaimana cara ngecek rantai ketang dari kondisi tensioner. Oke. Kita buka pakai kunci L. Harus saya posisikan kamera dulu, guys. Nah, untuk motor saya ini udah pakai baut L ya, tapi ada beberapa motor Satria itu yang pakai baut biasa. Kenapa sih kok harus diposisikan top? Nah, ini kan masalah pertanyaan yang klasik ya. Karena posisi top itu si noken as tidak menekan klep ya. Jadi intinya noken asnya sedang netral, tidak menekan klep. Kalau sedang menekan klep ada terus dipaksainnya dibuka langsung, kemungkinan ntar rantai ketangnya loncat, terus timing pengapiannya juga pasti akan berubah, nantinya bisa bikin ngaco, nanti motor malah berbet gak jelas, langsam juga pasti nggak stabil kalau titik pengapiannya atau titik topnya berubah. Bentar, guys.
harusnya dibukanya baut yang dalam dulu ya. Kita kendorin dulu. Kita gunakan obeng minus yang kecil ya. Obeng minus yang kecil kita masukkan kayak gini. Kita kendorkan, kita putar searah jarum jam ya. Nah, ini ditahan, ini udah kendor nih. Tinggal buka bautnya. Ini kalau susah ngebuka bautnya. Nah, ini dia guys. Oke, ini kondisi ketangnya tensionernya ini. Nah, untuk mengetes kondisi rantai ketang, kita colok nih, kita colok ininya. Set. Nah, oke, teman-teman lihat. Ini berapa? Bentar, saya deketin dulu deh. Nah, ini teman-teman lihat nih. Nah, ini masih sisa 1 cm ya. Ada jeda 1 cm. 1 sentian. Ini menandakan rantai ketangnya masih bagus. Tapi kalau udah setengah senti itu kalian mesti was-was ya, mesti hati-hati. Karena itu rantai udah mulur. Wajib ganti ya, wajib ganti yang baru kalau udah setengah senti atau kurang ya. Toleransinya antara setengah sampai 1 cm atau lebih bagus lebih ya. Nah, ini tensioner bawaannya segini. Cara ngukur rantai ketang, cara ngukur kondisinya. Tuh, ini nyisa 1 cm. Oke, berarti ini masih bagus gitu guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai setel tensioner ya. Untuk setel tensionernya ini sebenarnya karena ada yang masih nanya gitu, bisa nggak kita setel tensioner tanpa mengentop? Kalau cuma nyetel ini doang, putarannya doang, ini misalkan nih si tensionernya masih nempel di mesin ya, masih nempel, tak nggak dibuka, terus mesin juga nggak di top ya, masih nempel di mesin, ini contohnya. Kalau cuma menyetel langsung dari sini bisa, cuman nggak bertahan lama guys. Dia paling cuma tahan 1 hari, mesinnya halus cuma 1 hari, besoknya lagi ngicik lagi ya si rantai ketangnya ini, karena tensionernya ini lemah. Karena penyakit Satria itu ya di sini, di tensionernya. FU karbu ya, FU karbu itu penyakitnya di sini, di tensioner. Mau teman-teman ganti baru pun itu nggak pasti tahan cuma 1 tahun ya, habis itu ngicik lagi. Karena sifat per itu dia kalau makin lama dipakai dia makin letoy ya. Nah, tensionernya ini di dalamnya ada per. Yang per ini bertugas untuk memutar skru atau istilahnya apa ya? Ya skru sih, skru kayak baut gitu. Memutar skru supaya mendorong tonjokannya ini keluar. Alhasil nanti nonjok ke lidah keteng gitu. Nah, untuk cara kerja, untuk cara ngencengin tensionernya ini,
Kalau untuk kencengin dia berlawanan arah jarum jam, berlawanan ya, alias ke sini, set sini untuk kencengin. Tapi untuk kendorin kita kencengin ya searah jarum jam. Kalau ngendorin teman-teman bisa lihat nih, kita putar searah jarum jam ya. Tuh tonjokannya ini semakin mendelap ke bawah. Ini namanya setelan longgar ya. Tapi walaupun di setel gini pasti akan balik lagi gini, tak. Nah gitu nih, dia akan manjang lagi, jadi otomatis gitu. Walaupun kalian beberapa kali pun di setel kencang gitu, kalau misalkan nih si tensionernya masih bawaan nih. Kalau bawaan kan si per dalamnya ini agak leto ya. Jadi untuk mendorongnya ini nggak terlalu kuat. Walaupun kalian setel kencengin ya, di setel ke sini berlawanan arah jarum jam, di setel supaya lebih nonjok, pasti balik lagi. Soalnya rantai keteng lebih kuat tekanannya daripada tonjokannya ini, karena pernya ini lemah. Alhasil dia lebih mendelap ke bawah si ininya, si tonjokannya. Alhasil nanti rantai ketengnya pasti longgar juga gitu, nggak kenceng. Seakan-akan kayak rantai mulur gitu, padahal bukan, padahal ini yang bermasalahnya. Nah terus ada yang nanya juga ya teman-teman subscriber apa yang ada yang nanya juga, emang bisa bang nyetel tensioner supaya mantap cuma bongkar ini doang? Ya bisa guys, ini karena ini dari setelan pabrikan ya. Setelan pabrikan tuh dia sebelum ini masukin ke gini deh, saya buka dulu deh. Untuk membukanya kita putar ini berlawanan arah jarum jam ya, kita kencengin, nanti dia akan terbuka sendiri. Oh ini udah keluar nih, kita putar berlawanan arah jarum jam supaya keluar. Tuh keluar tuh ya, ini namanya ngebuka. Tuh dia muter sendiri tuh. Nah kalau yang saya setel sekarang itu kan si ininya nggak nempel ini ya, nggak nempel duluan, nggak ngunci duluan. Jadi ketika dicabut ini lepas ya. Kalau setelan pabrik, setelan dari Suzuki-nya, dia sebelum pegas ini menahan skrunya ini ya, atau memutar atau menahan skrunya ini, dia tonjokannya udah ngunci duluan. Maksudnya ngunci itu dia udah ngebaut duluan. Nah ini yang mengakibatkan pergerakannya ini jadi terbatas tuh, jadi cuman segini. Alhasil kalau nanti di setel nantinya kurang nonjok si tonjokannya, jadi spernya itu kurang greget gitu. Makanya ini mesti di setel tanpa ngunci dulu ya, tanpa diputar dulu. Oke. Kalau setelan bawaannya dia 5 putaran udah ngunci ya. Nah ini sebagai tanda ya, ini kaki holdernya yang panjang ketemu di sini nih, di sini sama di sini. Kita searahkan gini, kita hitung ya. Ini 1, 2. Nah 2 ini nih, ini setelan pabrikan ya, jadi udah ngunci tuh, udah ngunci. Harusnya kalau yang saya pakai ya, ini langsung ditempel, ini langsung diputar itu. Oke guys, selanjutnya kita setel tensionernya ya. Oke, kita masukkan, ini ada coakan. Nah, coakan ini masuk pas ke batangan per itu tuh. Kita masukin kayak gini ya. Kita pastikan si pernya bekerja ya. Harga fokus guys. Nah kita kan dia diputar
berlawanan arah jarum jam, dia muter balik. Berarti ini PR-nya bekerja. Nah, kemudian teman-teman tempelkan ya, tempelkan tonjokannya kayak gini. Pastikan kakinya searah dengan coakan yang ada di sini ya, yang di rumah ini nih. 1, 2. Kalau yang tengah ini untuk penahan PR-nya di dalam. Jadi kaki yang 2 ini nih yang panjang berada di sini dan di sini. Oke, kita tempatkan kayak gini. Set, kita tahan kayak gini ya. Kita tahan ke bawah ininya pakai jempol ya. Kemudian kita gunakan obeng min yang kecil ya. Kita putar searah jarum jam. Oke, kayak gini. Pastikan lagi ininya searah, kakinya searah. Tekan sampai masuk ke rumahnya. Nah, kayak gini. Oke, ini udah masuk. Udah masuk, kita putar lagi. Oke, selanjutnya kita masukin ininya pakai obeng biar lebih masuk si kakinya ini. Oke. Oke, udah masuk semua guys. Tuh, udah rata. Kalau yang ada kalau masih ada yang nonjol ya tinggal di ini aja lah, tinggal ditekan aja perlahan-lahan. Nah, ini kita tes nih. Gasnya kita putar searah jarum jam tuh. Pakai inilah. Nah, tuh. Mantulnya kan cepet. Tuh, berarti ini pegasnya kuat. Nah, ini guys yang disebut nyetel tensioner dengan cara membuka lalu nyetel lalu masukin lagi ya, bukan cuma putarin ini doang ya, bukan cuma ini masih nempel di mesin, dibuka karetnya, di setel, diputar berlawanan arah jarum jam ya. Memang bisa halus kayak gitu, cuman gak lama, sehari kemudian pasti ngicik lagi. Jadi harus dibongkar, di setel ulang atau disetting ulang si skrunya, jangan dia ngunci dulu ya. Itu yuk kita pasang lagi lah guys. Kita pasang lagi tensionernya ya, posisi masih top ya. Oke, dan ini ada tanda up ya, tanda huruf up di sini nih, kelihatan nggak? Nah, ini nih up. Sorry nggak kelihatan guys, ini hitam. Nah, ini up, ini berarti yang tanda up ini berada di atas, jangan dibalik kayak gini ya, tapi harus gini. Oke. Oke, kita masukkan kayak gini, lalu masukkan bautnya. Yang penting nempel dulu aja. Nah, baut sebelah sana juga. Oke, kalau bautnya udah nempel, ini jangan langsung dikencengin bautnya ya, ntar patah. Mana? Masuk guys. Oke. Jangan dulu dikencengin si bautnya ya. Pertama-tama kita setel kendor dulu si ininya, si tensionernya ya, supaya dia nggak menekan langsung ke lidah ketang ya, biar nanti bautnya gampang ngedelap.
Oke, kita putar, kita setel tensionernya, kita setel kendor dulu dengan memutar searah jarum jam ya. Searah jarum jam kita putar tuh. Kalau kita putar otomatis dia mendelep tuh. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh, dia mendelep tuh. Ya. Putar searah jarum jam sampai mendelep pol. Habis itu kita kencangkan pakai tangan sebautnya, kanan kiri. Oke, kalau udah kencang, yang sebelah sana belum kencang guys. Oke, udah kencang. Kalau udah kencang pakai tangan kita lepasin obengnya guys. Nah, cetak berarti dia udah nonjok ya. Kalau begitu obengnya dilepas, dia nonjok langsung pak gitu, menekan si lidah tensioner atau lidah ketang. Nah, kalau udah kenceng ininya pakai tangan, baru kita pakai kunci L. Kita kencangkan kanan kirinya. Oke, udah kenceng guys. Selanjutnya jangan lupa kita masukin karet penutupnya ya. Tuh. Kalau ininya nggak ada, teman-teman bisa akalin pakai karet sendal jepit. Karena kalau nggak ditutup nanti olinya muncrat di sini. Ya. Oke guys, selanjutnya kita akan pasang kembali ya. Maksudnya kita akan bautin kembali. Kita pasang lagi tutup magnet. Kita pasang lagi kop headnya sama bodinya, oke? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget
what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Oke teman-teman, ada yang lupa nih. Misalkan teman-teman setel tensionernya itu nggak bisa tanpa ngunci dulu si tensionernya ya ke skrunya. Jadi tonjokan tensionernya itu teman-teman nggak bisa setel kalau tanpa diputer. Misalkan teman-teman nggak bisa setel, teman-teman bisa setel dengan diputer, tapi maksimal itu 1 putaran ya. Maksimalnya jangan lebih dari 1 putaran. Kalau lebih dari 1 putaran ya sama aja kayak bawaannya. Kalau bawaannya gitu, itu kan 2 putaran dulu dimasukin ke skrunya, si tonjokannya 2 putaran tak. Nah baru dia diputar dari bawah itunya ya, dari setelannya. Nah teman-teman itu bisa putar 1 putaran aja. Kalau misalkan susah ininya ya, susah nyetel tanpa kunci. Jadi teman-teman saya bisanya diputerin dulu mas, supaya kunci ya boleh, tapi maksimal 1 putaran ya. Oke teman-teman semua ya, itu tadi video tutorial bagaimana cara mengetahui umur atau kondisi rantai ketang. Dan apabila teman-teman menemukan motor atau punya motor habis ganti rantai ketang pakai baru, tensioner pakai yang baru, bahkan pakai tensioner Satria injeksi ataupun pakai bawaan Satria FU karbu tapi dimodif kayak punya saya ini, teman-teman udah coba tapi masih ngicik. Nah teman-teman mesti kenali dulu nih, dia ngiciknya dari sebelah kanan apa sebelah kiri. Wah, ini sebelah kiri, itu sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri rantai ketang. Kalau misalkan dari sebelah kiri masih ngicik, nah teman-teman coba lihat RPM-nya nih. Kalau di kisaran 1000 RPM ya, ini saya setel langsamnya di 1200 atau 1300-an lah. Nah teman-teman cek, kalau di bawah 1200 atau 1300 ngicik itu wajar. Misalkan teman-teman RPM-nya atau RPM langsamnya di setel di 1000, ngicik itu wajar. Nah caranya teman-teman naikin langsamnya di 1300 sampai 1500. Kalau hilang berarti nggak apa-apa, tapi kalau masih ngicik berarti ada yang salah. Nah kemudian kalau ngiciknya di sebelah kanan, sebelah sini, ngiciknya itu juga wajar soalnya kalau Satria FU kan camnya ini atau noken asnya ini ada nok dekompresinya ya, jadi ada bandul gitu, tujuannya untuk mempermudah ketika starter ya, supaya nggak berat. Karena kalau si nok dekompresinya dicopot dari noken asnya, itu nanti ketika disela atau di starter berat ya, begitu. Itu yang menimbulkan suara ngicik di sebelah kanan gitu. Oke, sekian dulu untuk videonya, berbagi tutorial mengenai tensioner Satria FU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.